Aries, welcome to my channel. Kali ini aku bakal menjelaskan percintaan Aries di Desember 2021 bagi single dan juga couple. Readingan ini berlaku untuk Sun, Moon, Rising, Mars, Venus sign Aries. Oke, kita akan lanjut saja untuk Aries single. Percintaan Aries single ya di Desember 2021. Oke. Di sini tampaknya kalian akan memulai kontemplasi gitu ya, agak menyendiri tampaknya, entah kenapa ini. Di sini ada King of This ya, King of This, kemudian di sini ada Ace of Wands, dan di sini ada Five of This. Tampaknya kalian sedang mengalami ini ya, shock gitu, karena kalian kehilangan seseorang atau hubungan yang aku rasa kehilangan dia ini ternyata sangat berimpact besar di kehidupan kamu sehari-hari, rutinitas kamu sehari-hari. Bahkan aku ngelihat kamu bahkan mulai kayak, bagaimana aku bisa memulai kembali ya dengan cara ini gitu, memulai semua hal ini dalam satu hubungan. Akhirnya aku harus bagaimana ya gitu, karena kok aku udah mulai agak tidak bisa percaya lagi. Kok aku ngerasa kayaknya semua hal itu akan jadi sia-sia belaka gitu. Kenapa aku yang tadinya punya segalanya kok bisa tiba-tiba kehilangan begitu saja. Jadi ada hal yang kamu kayak nggak ngerti kok bisa tiba-tiba seperti ini gitu. Ada hal yang masih aku rasa kamu kayak mendapatkan diri kamu jadi kayak masih shock dengan keadaan itu yang aku rasain. Oke? Ya, aku bakal berikan confirmation card di King of This ya. Di sini ada King of Cups ya, kamu mencoba untuk lebih balance lagi secara emosi, mencoba untuk mengerti keadaan. Kemudian di sini ada Ace of Wands. Ya, di sini ada Three of Wands. Jadi kamu bingung memulai kembali untuk mempercayai bahwa akan ada soulmate, akan ada true love, akan ada jodoh yang datang ke kamu. Itu gimana lagi memulainya, coba gitu. Orang yang aku tiba-tiba ngerasa udah secure dengan ini semua, aku ngerasa memiliki dia punya aku, tiba-tiba hilang begitu saja. Kemudian di sini untuk Five of This yaitu ada di Hangman. Kamu ngerasa kayak feel powerless gitu yang aku rasain. Aku ngerasa kamu kayak feel powerless dengan keadaan. Kamu gak bisa apa-apa ketika kehilangan dia, ya sudah gitu. Rasanya tuh sakit banget di hati. Kamu bahkan jadi mulai gak percaya tentang cinta lagi. Itu yang aku rasain. Sangat devastated gitu yang aku rasa ya. Conflicted, devastated. Aku ngerasa kayak kamu mulai jadi kayak depresi, sedih, bawaannya jadi nangis gitu. Kemudian aku akan berikan energi percintaan kamu ya. Di sini ada Pluto ya. Resurrect, get the heart of, do or die, you must. The need for control of an obsession with a power struggle. Jadi di sini kamu coba untuk menguatkan diri kamu sendiri. Keadaan kamu jadi agak chaos gitu dengan keadaan ini semua gitu. Kemudian aku bakal kasihin energinya lagi, yaitu ada Neptune ya. Inspire others with, be prepared to sacrifice for, yielding is the only way to the idealization of confusion regarding sacrifice. Oke. Di sini ada Pluto dan di sini ada Neptune ya. Jadi aku ngerasa kalian nanti akan merasakan gitu ya, bagaimana akhirnya perubahan, transformasi suatu hal yang kamu selama ini sudah dambakan, udah imajinasikan bersama dengan seseorang. Tampaknya harus mulai kalian sinkron dengan realita yang paling pahit sekarang gitu ya. Akhirnya kamu harus kehilangan orang tersebut. Bahkan bagaimana kamu mempercayai cinta yang sesungguhnya, true love gitu ya, yang akan hadir dalam hidupmu. Itu akan jadi
semacam apa ya, perubahan yang signifikan di idealnya di kepala kamu, yang kamu yakini di hati kamu. Sepertinya cinta yang real, yang benar-benar ada di dunia, yang beneran ada di hubungan kamu ini, tampaknya nggak sesuai gitu dengan apa yang selama ini kamu sudah yakini. Idealnya suatu hubungan biasanya akan selalu setia, sehidup semati gitu. Ketika aku sudah mempercayai seseorang, dia sudah komit sama aku, ternyata ada saatnya tiba-tiba kalau memang sudah tidak berjodoh ya langsung harus berakhir begitu saja. Seakan dia yang tadinya segala-galanya harus tiba-tiba membuatku jadi kehilangan segala-galanya juga. Duniaku berubah banyak, berubah besar gitu. Jadi bagaimana kamu tahu impact dari harapan kamu ya terhadap suatu hubungan, idealnya suatu hubungan, rasa kamu yang sudah sangat full kepada pasangan itu bisa dalam sekejap yang tadi 100 bisa jadi 0 seketika karena seseorang ini akhirnya mengecewakanmu ataupun meninggalkanmu atau bahkan mengkhianati kamu. Beberapa yang aku ngerasa ada ada beberapa alasan tersendiri ya, custom masing-masing. Cuma aku ngerasainnya intinya kamu udah sampai drop aja yang aku rasain di Desember 2021. Rasa kekecewaan yang amat sangat, yang membuat kamu sangat patah hati, bahkan jadi kayak nggak percaya sama cinta gitu ya, nggak percaya sama cinta sejati, jodoh segala macam gitu. Kamu jadi agak yakin gitu memangnya ada jodoh, beneran ada orang yang benar-benar bisa kita percaya dengan sepenuh hati. Hal-hal yang seperti itu aku bakal kasihin saran percintaan untuk kalian ya. Oke, ini loncat ya. Oke, di sini ada I let go of all expectation. Pas banget ya. Kita baca bareng-bareng. I flow freely and lovingly with life. I love myself. I know that only good awaits me at every turn. Jadi disaranin untuk kamu percaya ada kok cinta sejati. Cuma kamu memang sedang harus menjalani proses yang pahit ini untuk memahami lebih nanti. Ketika kamu akhirnya merasakan kesakitan yang dahsyat sekarang, sebenarnya itu akan menjadi kekuatan yang lebih ketika kamu lebih bisa mempercayai harapannya baik lagi. Kamu tetap menjadi diri kamu yang tetap optimis ya kan. Aries itu orang yang sangat optimis, orang yang sangat kuat, orang yang sangat eager lah ya, sangat bisa berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Semangatnya itu kayak childlike gitu ya, kayak anak kecil gitu yang sangat optimis, yang maju, punya harapan-harapan baik, yang penuh dengan full adventure gitu, yang benar-benar positif gitu. Ketika kamu akhirnya berubah jadi segelap itu, ketika kamu kehilangan atau dikecewakan atau patah hati, itu sebenarnya bukan jati diri kamu sebenarnya gitu. Akan lebih baik kamu kembali lagi sebagai jati diri kamu. Memang ada beberapa hal bekal dari hubungan yang lalu, tapi bukan berarti membuat prinsip kamu atau keyakinan kamu bisa sampai berubah. Apalagi terkait tentang cinta. Cinta yang kamu butuhkan sebenarnya akan akan sesuai apabila nanti kamu ketemu dengan orang yang tepat ini. Akan kamu lebih bisa mengerti dan pahami dan juga syukuri terkait tentang prosesnya, mau itu akhirnya proses menyakitkan ataupun tidak. Di sini disaranin untuk kamu go with the flow aja. Jangan terlalu banyak ekspektasi yang terlalu wow banget sampai ke atas banget, sampai membuat kamu jatuhnya luar biasa sakit ya sekarang. Jadi ikutin aja alurnya, lihat aja secara realnya gitu ya. Jadi di sini yakini segala sesuatu hal yang nanti di depan yang akan kamu hadapi itu sesuatu hal yang baik untuk kamu gitu ya. Jangan sampai kamu kehilangan jati diri kamu. Oke, ingat jati diri kamu secerah apa sebelumnya ya kan, seoptimis apa. Ketika kamu sangat tersakiti, sangat patah hati sekarang, ya rasakanlah prosesnya untuk penyembuhan diri kamu sendiri. Just take your time, it's okay gitu. Tapi tetap percayalah hal-hal yang baik, cinta sejati akan tetap datang dalam hidupmu.
percaya tentang nggak semua experience kamu itu akan membuat kamu sangat kecewa atau sangat patah hati seperti yang kamu rasakan sekarang. Mungkin akan ada baiknya kamu nanti ikutin step by step aja dalam suatu hubungan. Ketika kamu bahagia dan kamu berharap harapan yang baik, itu nggak terlampau muluk-muluk mungkin ya. Akan lebih baik mungkin ikutin sesuai dengan step by step suatu hubungan kamu dengan dia. Ketika kamu mengharapkan dia dan ternyata ujungnya nggak sama kamu, just let it go gitu. Berarti namanya jodoh itu gak akan kemana beneran. Kamu genggam sekuat apapun, dia akan tetap lepas kalau memang bukan jodoh kamu. Kamu ibaratnya sejauh apapun, kalau dia memang udah jodoh kamu, nanti pasti akan dipersatukan. Semudah itu. Jadi kalau kamu ngerasa ada sesuatu hal yang perlu kamu fight banget, kamu udah mati-matian memperjuangkan dia dan akhirnya kamu tidak dapatkan, akan lebih baik kamu tidak mempersulit diri kamu sendiri untuk nextnya gitu. Berjuang untuk cinta it's okay, tapi bukan berarti tidak pada tempatnya. Artinya ketika kamu belum berkomitmen dengan seseorang dan kamu udah apa nih sebutannya, too much gitulah ke dia, melakukan segala sesuatu hal yang nggak pada tempatnya, nggak pada statusnya, nggak pada effortnya, itu nggak balance, hanya kamu yang berjuang. Seharusnya kamu udah tahu ini cuma sepihak, keadaan yang sepihak. Jadi akan lebih baik kamu nggak terus nabung perjuangan demi kamu berharap suatu saat nanti akan terbalaskan. Hal-hal seperti itu hindari, karena tendensi untuk Aries melakukan hal tersebut itu besar sekali gitu. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk Aries single ya, percintaan kalian di Desember 2021. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian pengen dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Dan kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum amal berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk Aries single percintaan kalian di Desember 2021. Thanks for watching. Bye bye. Oke, semangat Aries, semangat ya, jangan patah arang ya. Jangan biarkan pembelajaran hidupmu ini membuat kamu kehilangan jati diri kamu sebenarnya. Memang ada beberapa hal yang menyakitkan di kehidupan, tapi itu sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, ada hal yang menyakitkan karena melindungi kita juga gitu ya. Bayangkan kalau kamu harus dealing dengan orang seperti itu, dan kamu akhirnya ada anak, ada keluarga yang dealing sama dia juga, segala hal-hal kayak gitu. Cinta ke kamunya aja belum sanggup dia penuhi, gimana kamu bisa dia memberikan sharing juga itu ke anak kalian ataupun ke keluarga kalian? Pasti akan jadi complicated. Terkadang manusia itu punya kecenderungan untuk mempersulit diri dia sendiri karena dia butuh validasi lebih, dengan akhirnya memperjuangkan hal yang tidak bisa dia miliki, dengan berharap hal yang out of reach gitu ya, di luar dari kesanggupan dia untuk mendapatkan gitu, karena butuh validasi sejauh itu, sebanyak itu gitu. Jadi coba kamu selami ya dark side diri kamu sendiri, luka batin kamu sendiri. Sebenarnya kenapa sih aku ngelakuin kayak gini gitu ya, seenggaknya kamu tahu, sadari ya. Oke, kita lanjut saja ke Aries couple ya, percintaanmu di Desember 2021 untuk Aries couple. Oke, aku ngeliat di sini kalian akan melakukan sesuatu hal yang tidak biasa ya, yang sebelumnya kamu tidak pernah lakukan. Oke, di sini ada Justice ya, ada Justice.
Kemudian di sini ada Princess of Wands, oke, energinya tetap fire sign. Kemudian ada Nine of Thieves. Oke, jadi aku ngerasa di sini kamu kayak memulai sesuatu hal yang baru ya dengan pasangan. Ada suatu hal yang impulsif kamu lakukan demi menyeimbangkan take and give-nya kamu dengan pasangan. Dan aku ngerasa di sini kayak energinya tetap kurang balance sih, gitu yang aku rasain. Jadi kayak ketika kamu memberikan something, dia fokusnya untuk apa nih sebutannya ya, ke diri dia sendiri, dia nggak fokus untuk nge-share gitu. Jadi ada hal yang out of balance di sini, dan kamu mulai kayak meminta, demand gitu untuk aku sih yang ngasih terus, kamu emang ada nggak sih pedulinya ke aku, ada kayak semacam tuntutan yang akhirnya kamu berani utarakan, berani lakukan, karena kamu ngerasa ini nggak balance nih gitu. Aku ngerasa kamu udah mulai bisa apa ya, melakukan protes lah seenggaknya gitu ke pasangan kamu yang masih self-centered, yang masih kamu ngelihat kayak kamu punya komitmen sama aku tapi kok kelihatan kayak kamu single aja gitu, kayak nggak ada keintiman di antara kita, nggak ada connected, nggak ada komitmen di antara kita, kayak kamu semaunya sendiri nih tampaknya gitu. Jadi ada apa ya sebutannya ya itu ya, protes, kemarahan akhirnya mencuat keluar, itu yang aku rasain. Oke, aku bakal kasih confirmation card dari Princess of Wands. Ya, di sini ada Knight of Swords ya. Kamu udah tahu gitu self worth kamu, aku nggak pantas loh diginiin gitu. Kamu sebenarnya ada komitmen sama aku nggak? Kamu sebenarnya ada perasaan nggak sama aku? Kamu marah di sini. Terus di sini ada Justice ya. Aku kasih confirmation cardnya. Di sini ada The Emperor. Jadi kamu mulai ngasih apa ya, kayak semacam apa nih, kontrol dalam hubungan kamu gitu. Ini ada yang nggak balance ini di sini gitu. Kamu bersikeras kalau ini, kalau kamu mau sama aku, buat ini jadi balance gitu. Kalau kamu siap untuk menerima, kamu harus siap untuk memberi dong gitu. Jadi kamu kayak demanding gitu. Nine of this confirmation cardnya. Oke, ada Page of Wands ya. Energinya memang immature ya. Jadi kamu dealing sama pasangan kamu yang kurang immature gitu, yang kurang dewasa. Aku ngeliat di sini kamu tuh kayak mulai berani lah ya, mulai tahu gitu ya. Ini pride aku sudah terganggu nih dengan ketidakbalance-nya hubungannya kita gitu. Kamu ngomong ke pasangan kamu, dan kamu dealing sama orang yang memang belum siap berkomitmen sebenarnya. Mau kalian udah pacaran, udah nikah segala macam, dia memang sibuk dengan dunia dia sendiri, emang suka ya masih kayak anak muda gitu, yang masih suka sana kemari, masih suka flirting sana sini, yang masih suka main-main lah, bikin api sana sini, yang dia memang cuma apa ya, energi untuk terikat sama kamunya tuh sebenarnya nggak ada gitu, mau apapun status kamu sama dia. Oke, aku bakal kasih energi percintaan kamu di Desember 2021. Di sini ada Eight of House ya. As a life or death issue, getting and using power, use other people resources. Kemudian di sini ada personal power, the mystery of life, a major chance. Jadi di sini kamu udah dapet ya semacam kekuatan dalam diri untuk tadi menanyakan, kamu tahu hak kamu tuh apa gitu di dalam hubungan ini, dan kamu pengen ini ada perubahan di sini gitu. Aku bakal kasihin lagi energinya ya, oke. Di sini ada 12 of House ya. Seeking oneness with all there is, philanthropy, keep your involvement hidden. Kemudian di sini ada your faith, hidden tendency, large institution, or overwhelming event. Jadi di sini aku ngerasa kayak kalau kamu tulus sama aku,
kamu do something ke aku, itu yang kamu minta ke dia. Jadi kayak energinya itu kamu mulai merasakan ada something wrong di sini, ada yang tidak terfulfill di jiwa kamu ngerasain kayak rasanya tuh udah membuat kamu tuh udah nggak bisa diam lagi lah. Kamu butuh suatu hal yang ketegasan lah dalam komitmen ini. Ibaratnya kamu butuh keyakinan gitu, keyakinan lebih kalau ini hubungan yang memang bisa bertransformasi, kalau orang yang kamu dealing ini memang benar-benar punya komitmen sama kamu, udah bisa berubah gitu, kalaupun ke sebelumnya dia mungkin ya tadi ya masih kayak anak kecil yang masih kayak kayak masa maunya sendiri, seenaknya sendiri, itu punya komitmen seenggaknya setelah komunikasi sama kamu sesuai dengan role-nya di keluarga, mungkin udah sebagai kepala keluarga ataupun udah sebagai pacar. Komit kamu tuh di mana gitu, kamu beneran mau sama aku apa enggak sih gitu, kamu beneran pengen jadi pasangan hidup aku enggak sih gitu. Aku bakal kasihin saran percintaannya ya untuk Aries Kapal ya. Di sini ada I have the perfect living space ya. Kita baca bareng-bareng. I see myself living in a wonderful place. It fulfills all my needs and desire. It is a beautiful location and at a price I can afford. Jadi aku ngerasa di sini kamu menyadari gitu ya, untuk saran percintaannya nih ya, kamu menyadari ada yang something wrong, tapi bukan di area kamu, tapi adalah di area si pasangan. Tapi kamu harus sadar kenapa kamu tertarik sama orang yang seperti itu. Jadi sebenarnya bukan gara-gara dia yang masih immature atau childish atau apapun ini, atau yang belum siap untuk berkomitmen. Kenapa kamu masih ada di situ? Kenapa kamu tertariknya sama orang yang seperti itu? Itu juga perlu kamu selami. Jadi ini bukan tentang aku kan udah bener kak, aku udah komit, aku udah ini, aku udah bener. Tapi ini kan jelas bukan hubungan yang equal. Kenapa kamu masih di situ? Kenapa kamu nggak minta putus? Kenapa kamu masih berharap dia untuk berubah, untuk memberikanmu hak yang kamu pantas dapatkan di komitmen? Karena aku udah dapetin itu komitmennya dari dia kak, dia yang nembak aku, dia yang nikahin aku, misalkan kayak gitu. Sebagai suami yang baik seharusnya dia jadi imam aku dong, komit dong dengan keadaan aku gitu, dengan keadaan pernikahan kita, kan seharusnya begitu gitu. Nah, perlu diketahui juga ya, ketika kamu menikahi seseorang, kalau dia bentuknya adalah rakun, kamu akan tetap menikahi rakun, tidak akan berubah tiba-tiba dia menjadi dragon. Jadi ketika kamu berhubungan dengan seseorang dan kamu ngelihat dia itu orangnya seperti tadi ya A, jangan berharap dia bisa berubah jadi B gitu. Jangan berharap untuk bisa mengubah seseorang, karena orang tidak akan berubah kecuali dari kesadaran dia sendiri gitu. Ketika akhirnya ini terjadi, bagi yang sudah berpasangan dalam artian pacaran, kamu bisa kok putus dari dia, nggak perlu kamu nungguin di sini. Kenapa kamu nungguin di sini? Kamu berharap perjuangan kamu itu berbalaskah di sini? Dan kenapa kamu harus tertarik dengan orang yang seperti ini? Kamu bisa pergi loh, kamu punya option yang lain gitu. Bagi yang sudah menikah, tentunya ini berbeda ya, berkomitmen yang lebih gitu. Kamu sudah tahu tendensinya suami kamu model seperti ini, seenaknya apalah ya, sesuka hati dia, bahkan mungkin nggak terlalu peduli sama hubungan kalian. Di sini kalian sebenarnya punya option beberapa juga, nggak ada hilang optionnya. Optionnya itu bisa kamu pilih secara bijak.
dalam artian kamu mau fokus aja ke arah rumah tangga kamu, anak-anak kamu, keluarga kamu, tanpa ada fulfill your feelings ya dari dia, yang fulfill feelings kamu. Kalau kamu it's okay dengan keadaan itu, lanjutkan dengan ibaratnya kamu fokusnya aku mencintai kamu karena Tuhan, karena akhirnya kalian dipersatukan dalam ikatan pernikahan tentunya. Jadi di sini bukan berdasarkan ego dalam artian karena dia nggak memberikan aku something artinya kita udah lepas dong gitu. Ada beberapa hukum atau syariat yang sudah menentukannya seperti itu, tapi memang kan ada peraturan beberapa hal lain yang lebih pelik dan lebih detail untuk masing-masing agama ya. Jadi itu coba disesuaikan saja. Kalau misalkan kamu memang pengen hubungan ini, kamu yakini ini memang hubungan soulmate, twin flame, atau hal-hal yang kamu yakini memang berjodoh dengan dia dan kamu stuck dengan dia, yakini pertama mau itu twin flame, mau itu soulmate atau apapun, sebenarnya kamu bisa tetap memilih yang lain. Jadi bukan berarti kamu harus end up sama dia. Kalau kamu memang memilih pengen sama dia, apapun resikonya, siap-siap hati kamu harus beradaptasi untuk gak terlalu banyak ekspektasi sama dia, dan fokus ke anak-anak kalian, dan juga fokus untuk jadi pribadi yang baik saja, sebagai istri yang baik, sebagai ibu yang baik, tanpa mengharapkan adanya feedback dari dia gitu. Jadi mencoba untuk jadi umat yang beragama lah ya, umat yang terbaik di hadapan Tuhan gitu. Jadi kamu fokusnya bukan untuk nge-fulfill ego kamu, itu bisa kamu pilih. Dan untuk selanjutnya kamu bisa pilih untuk ya udah split up gitu. Entah itu tadi ya ada beberapa hukum yang hukum agama yang akhirnya kalau memang sudah tidak diberikan nafkah batin, lahir batin, itu udah bisa dianggap begitu. Tapi aku kurang ngerti secara detailnya, mungkin bisa disesuaikan dengan agamanya masing-masing. Jadi intinya option tetap bisa terbuka, mau itu kamu akhirnya sudah menikah ataupun belum. Yang jelas hidup adalah pilihan kamu, dan kamu harus sadari betul gitu ya. Jangan berharap orang tiba-tiba berubah, karena kemungkinan besar itu cuma sekedar asumsi saja orang berubah. Kalau kamu beli gula, ya kamu bakal tetap dapetin gula gitu. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk Aries couple, percintaan kalian di Desember 2021. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian pengen dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Dan kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow ya Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk Aries couple, percintaan kalian di Desember 2021. Thanks for watching, bye bye.